Shalom kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati. Hari ini kita kembali di Suara Marturia, Jumat 9 Februari 2024. Hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Mari kita menyiapkan Kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita, mengantarkan kita sampai dengan hari ini. Dan kita butuh kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani segala aktivitas kita. Maka dari itu, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, karena cinta-Mu terus mengiringi langkah kehidupan kami. Untuk menjalani hari-hari kehidupan kami membutuhkan firman Tuhan. Maka dari itu, mari berfirmanlah ya Bapa di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu mengetahui apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Di bawah perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kekasih-kekasih Tuhan, shalom. Ada sukacita di hati kok. Hari ini kita punya tema yang menuntun kita, yaitu kuasa rohani atau kuasa materi. Di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan dua hal ini. Kuasa rohani dan kuasa materi. Kira-kira apa yang harus kita pegang sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang mengatakan percaya kepada Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang mengatakan bahwa beta ini pengikut Kristus? Apakah saya harus berpegang pada kuasa rohani atau pada kuasa materi? Ini adalah bagian dari perenungan kita pada saat ini. Dalam konteks bacaan kita, kekasih-kekasih Tuhan, pada hari Pentakosta,
Rasul-rasul berbicara dalam berbagai bahasa asing, serta mengadakan banyak mujizat dan tanda ajaib. Selain itu, karunia Roh Kudus membuahkan hasil nyata, yakni jumlah orang percaya bertambah dari 120 orang menjadi kira-kira 3.000 jiwa. Wah, luar biasa. Ketika Roh Kudus yang pimpin hidup kita, ketika Roh Kudus yang pimpin dan menyertai, tidak ada yang sia-sia. Bahkan jiwa dari yang awalnya tidak sampai 3.000, pada akhirnya mencapai kira-kira 3.000 jiwa. Ini sangat luar biasa. Ini ada gerakan ilahi yang kemudian membuat orang-orang berbalik. Ini sebuah peningkatan yang sangat tajam. Peningkatan yang bukan datang dari manusia, tetapi peningkatan yang datang daripada Roh Kudus. Itu sebabnya kekasih-kekasih Tuhan, hari Pentakosta itu biasanya dikenal dengan nama hari panen jiwa. Karena orang-orang banyak sekali diselamatkan. Orang-orang berbalik pada kehidupan yang benar. Jadi tiap-tiap hari jemaat perdana ini berkumpul dan mereka tiap-tiap hari juga menambahkan jumlah mereka. Ini bagian dari perjalanan kehidupan jemaat perdana. Dan jemaat perdana ini memiliki kuasa yang sangat besar, kuasa rohani yang sangat besar. Karena kehidupan mereka yang paling utama ialah pada kuasa rohani. Mereka berpegang pada kuasa ini dalam hal pengajaran, dalam hal kepemimpinan rasul, dan dalam hal pelayanan. Kehidupan mereka tidak disertai dengan yang namanya kuasa materi. Karena mereka menyadari bahwa kehidupan mereka dituntun oleh Tuhan. Kebutuhan dasar mereka itu bukan kebutuhan makan minum, tetapi kebutuhan dasar mereka sebagai orang-orang percaya adalah kebutuhan dari kuasa Allah. Kuasa rohani yang akan menuntun hidup dan kehidupan mereka. Begitu juga dengan kita. Di konteks hari ini, kita hidup sebagai orang-orang Kristen yang mengaku dituntun oleh kuasa rohani. Kita mengaku bahwa Allah menuntun hidup dan kehidupan kita di mana saja kita berada. Namun apakah kita benar-benar hidup dalam kuasa rohani itu atau tidak? Kadang-kadang kuasa rohani mau membawa kita kepada kehidupan yang baik, supaya kehidupan kita berbalik. Namun pada kenyataannya, realitanya, kuasa materi sering menarik kita pada kehidupan yang berdosa. Jadi keberdosaan kita terus dinampakkan melalui cara kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di minggu-minggu ini, mari kita merenungi bagaimana kasih Allah itu dinampakkan dalam kehidupan kita manusia. Melalui Yesus Kristus, kuasa itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Kita merasakan kasih Tuhan. Ada 3 tanda kuasa. Kuasa daripada Roh Kudus dalam jemaat yang pertama. Jadi kita bisa melihat kuasa itu di dalam kehidupan mereka. Mereka itu ada semangat bersekutu setiap hari. Itu yang pertama. Persekutuan itu sebagai sesuatu yang penting di dalam kehidupan mereka.
Kalau kita hari ini, kita menganggap bahwa persekutuan itu tidak penting. Kita lebih memilih untuk jalan sendiri-sendiri. Ada keegoisan di dalam diri kita. Ini menjadi permasalahan. Kita melihat orang lain tidak lebih baik daripada kita. Sehingga persekutuan itu tidak perlu dibangun. Yang kedua, tanda kuasa itu mereka perlihatkan dengan semangat berbagi kekuatan dalam kekurangan. Ini bagian refleksi kita. Mereka berbagi kekuatan. Walaupun mereka datang dari berbagai kekurangan mereka. Namun di dalam kekuatan ilahi itu mampu melampaui kekurangan yang ada. Jadi mari kita terus motivasi diri kita supaya diri kita menjadi berkat untuk banyak orang. Dan yang ketiga ialah semangat berdoa dan semangat belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana supaya kuasa rohani itu terus ada di dalam diri kita? Ya berdoa dan belajar tentang firman Tuhan. Supaya kuasa itu benar-benar kita nampakkan melalui cara kita bertindak. Kita sebagai gereja itu kan orang-orangnya. Kita sebagai gereja, mari kita membuktikan bahwa kita punya kuasa rohani. Kita punya dampak yang baik. Apakah kita hari ini sudah merupakan gereja dengan kuasa rohani atau tidak? Atau justru kita lebih menonjolkan kuasa materi? Mari kita menjadi gereja yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kita terima Roh Kudus untuk memimpin seluruh kehidupan kita. Sehingga kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan, kehidupan persekutuan kita dengan sesama benar-benar dinampakkan di dalam kehidupan kita, di mana saja kita berada. Kiranya firman Tuhan terus memberkati kekasih-kekasih Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Ketika hari ini kami minta kekuatan daripada Tuhan, firman Tuhan memberikan kami gambaran bagaimana kami harus bertindak sebagai orang-orang Kristen. Kami harus menerima kuasa rohani itu supaya kehidupan kami benar-benar dipenuhi oleh kuasa yang ilahi. Kuasa daripada Allah itu sendiri. Biarlah kehidupan kami terus menjadi berkat di mana saja kami berada. Di dalam setiap kesibukan kami pada saat ini ya Bapa, biarlah itu semua tidak menjadi penghalang untuk kami terus datang kepada hadirat-Mu. Mari terus menuntun dan menyertai hidup dan kehidupan kami ya Bapa, dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita terus dimampukan untuk melakukan apapun yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.